Hah? Apa oleh? Lah yo apa aja nih? Host bro, host ini bro. Salah dhewe bebas. Halo, kembali lagi ke sesi kedua. Tung ting dung dululit. Asik. Oke, kita kembali ke sesi kedua di Ngalam Podcast. Inspirasi komunitas Sak Malang. Ye, garing. Biasanya rame ya Rena. Gak ono iki. Loh, si. Wong iki beda ya. Wong beda. Pergantian pemain. Oh, Substitution. aduh. Pak pemain substitution akan dalam PS ya. Substitution. Main PS baik. Oke, kita kembali ke pertandingan ronde kedua ya. Asik. Babak kedua. Babak kedua ini rupanya ada pergantian pemain ini rupanya. Ini dengan Mas siapa ini Mas? Asmi dari Pancet cerita Ahad pagi. Jadi koyo iki mati akan berceramah wis. Hultum pagi akan berjihad ngono. Kayak mana enggak? Yang mulai jihad dalam hal kebaikan jadi mana enggak apa. Ya jihad sing iku jahat yo, sing ngebom-ngebom. Wah, sing sing iku. Ada sing Ayah hab wis arek Malang wae. Iya wis 5 tahun ya. 5 tahun di Malang. Mulai mlebu Malang. Asli? Ya Surabaya. Wah, asli Surabaya. Oh, cuman tapi wis 5 tahun lebih sih nang kene. di Malang kuliah di UIN Malang. Kalau sekarang? Sekarang udah S2 sih, Mas. Wah, si Jogja. S2. Pancet cerita Ahad Pak. Tapi masih tetap aktif. Gila. Harus ya. Soalnya kan ini Mas, mungkin masih iku sik. Biasanya S2 iku jare wong-wong sing tau S2 iku sing pertama tugasnya akeh kuwi jelimet dan luwih sumpek. Kayak jare ngono jare dosen iku kadang ruwet dan lain sebagainya. Tapi Mas Barudin Baru sih mau Mas. Oh. Pemain sing babak pertama mau itu. Oh iya. Saya babak udah ganti Ini pemain. siapa Mas? Iya Asmi. Mas Asmi. Ulul Asmi. Wah, kelarin Nabi. Dan biasanya sibukannya itu sangat-sangat lebih sibuk dibanding dengan yang namanya mahasiswa S1 ya kan gitu. Tapi di satu sisi masih kisah sempet nolak aktif di cerita Ahad pagi dengan kegiatannya. Iku gimana itu Mas bisa ceritakan dan mungkin ya cerita pisan lah sedikit ini pokoknya agak cerita cerita lah tentang mungkin kenapa sih harus di cerita Ahad pagi sejak kapan sih gabung kayak gitu Iya. Ya, jadi saya sih mulai gabung juga dari 2016 insya Allah ya. Saya masih ingat ya 2016. Jadi walaupun papat alah berarti Mas ambil Mas. Ya ikut ini ya, ikut papat alah sih hitungannya. Kayak harus biar Melo kena bisa asik. Jadi hitungannya semua itu kan menyempatkan waktu Mas. Ya terkait juga dengan manajemen waktu kan. Ya. Walaupun kita sesibuk-sibuknya kan ya memang kalau bisa kita itu menyempatkan waktu buat membaktikan diri kita pada sosial lah. Ibadah sosial hitungannya kan gini kan ibadah sosial juga. Di ibadah kan hitungannya enggak sih sholat-sholat toh. Ya ini hitungannya juga ibadah kan ibadah sosial. Jadi ikut cerita pagi juga hitungan ibadah sosial. Jadi walaupun S2 kesibukannya akeh. Lagian juga kan sebulan sekali sih Mas. Opo nih Mas sebulan sekali iki lapo? Acara itu sebulan sekali sih. Acara cerita pagi seperti yang dikatakan Mas Udin tadi kan. Ya walaupun memang juga nanti ada persiapan sebelum itu. Tapi ya balik lagi itu apa ya harus ada rasa kewajiban, harus ada rasa tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Jadi nggak cuman ya sebenarnya awak dewi itu harus bisa menempatkan diri juga manajemen waktunya itu kan Mas. Kalau kita kan biasanya nggak ono kegiatan ya paling game paling ngopo ya, kan gitu toh apa ya nugas menurut walaupun nugasnya akhirnya pasti ada waktu kosong sebenarnya ya disitulah kita bisa masuk lah memberikan waktu kita kepada termasuk pada komunitas kan gitu Mas. Ada hal yang asik dari omongannya dia. Apakah itu? Asik gimana jadi gini kan ada ngomong tentang kewajiban tanggung jawab padahal kegiatan sosial itu murni kebanyakan orang itu relawan. Jadi serela-relani yo wis kon gelem yo sakarepmu enggak gelem sakarepmu. Nah, di sini tuh sampai muncul Mas
Amir tadi ngomongnya gini. Asmi Mas. Oh, ganti mana? Asmi, ya Allah. Ganti Amirul Mukminin. Mas Asmi tadi gini. Dia bilang sampai muncul sebuah tanggung jawab. Padahal kalau kita tahu di kegiatan sosial apapun, iku yo ngomong relawan iku dia mau itu kewajiban ya, kewajiban, tanggung jawab ya, gak duit tanggung jawab. Tapi sampai muncul volunteer kan menjadi sebuah tanggung jawab, menjadi sebuah kewajiban. Apa alasan Anda? Lah iya. Kok ini langsung tadi kalau sudah masuk itu kan berarti panggilan jiwa guys. Ya sebenarnya gini Mas, kalau dasarnya kan umat Islam ya, apalagi kita sebagai Muslim itu 2,5% dari harta kita itu sebenarnya wajib dibelanjakan, disedekahkan, kan gitu Mas. Nah kalau ngomong-ngomong sedekah atau sing macam-macam itu kan kadang orang nunggu apa ikhlas lah, ya volunteer kan ikhlas itu kan. Lah ikhlas ya kita nunggu ikhlas itu enggak budal-budal sekarang. Harus kadang udah ada paksaan. Misal kita misal mau masukkan infak 10.000 namanya pas Jumatan gitu Mas. Kan kita kadang alah ngelebokno 2.000 apa penting ikhlas. Kadang ngelebokno 50.000 enggak pernah Mas kadang. Tapi ngomong deh, wis. Iki wis sementing dilebokno yang dipaksa ya. Ya emang koyo rasa gak ikhlas. Tapi setelah itu kan akhirnya ya suwe-suwe ikhlas lali kan. Jadi emang harus ada paksaan kadang terhadap suatu ini kewajiban kan hitungan Mas. Menurut saya tadi kewajiban. Banyak kan orang mungkin relawan itu volunteer. Ya memang volunteer itu ya gimana mungkin dalam hal gini ya, dalam SDM-nya Mas ya. Kalau mungkin orang-orang itu dalam cerita Arbagi ini juga banyak yang kalau masalah uang itu gampang sih Mas. Kadang orang-orang itu gampang ngeluarkan gampang Mas. Melo bosah kalau gampang. Lah ya itu gampang itu, tapi kadang bergeraknya itu yang susah. Kita ngumpulin kita itu galang dananya. Kadang orang juga kalau nggak jemput bola ya, dia nggak jemput bola itu susah. Mereka itu nggak pikiran. Orang kadang menang ya nggak mikir mau ngasih apa. Kecuali kalau kadang ada kita masuk gitu ya, kita jemput bola, kita ngasih pengumuman pamflet apa itu ngajak. Kadang kan kita juga mulut ke mulut itu mulai hatinya kan tergerak biasanya. Asik. Gitu ya. Ini bukan pergerakan soal olah lagu ya, tapi ini pergerakan hati. Kok malah judul hati ya, hati-hati. Iya, jadi emang kadang kendalanya cerita Arbagi juga di situ sih Mas. Kadang SDM-nya itu yang kadang kita juga uang itu yang masuk itu banyak, tapi untuk bergeraknya, untuk actionnya itu kadang kurang kan Mas. Di situ biasanya. Itu salah satu kendalanya di situ cerita Arbagi. Jadi kendala ya bukan sebuah problem ya, kendala ya mungkin masalah. Meluangkan waktu itu kan meluangkan waktu itu susah loh. Iya benar. Yang S2 ya mungkin masa-masa sampean di mana masa-masa sing mungkin bagi waktu dan sebagainya kan yo angel pisan kan. Tapi itu jadi motivasi sih nanti Mas. Jadi kan yo pasti ini kok ganjarannya kan juga double Mas. Amin. Wah, ya, kan ini gitu, jauh lebih dalam lagi ya. Iki kok bahas filosofi nih. Filosofi ya asik. Ayo Sopi masuk dong. Filosofi. Terus ada nggak? Misalnya gini, ketika kalian ngadain sebuah donasi kayak tadi kan cerita dari Mas Barudin ya Mas. Kok rumah nih aku. Terus di Ijen atau dimanapun. Terus ada nih orang yang benar-benar komplain tentang kalian tuh udah kayak ini ya, sediain bayar. Misalnya kalian enggak, aduh Bu, yes, kita kan bareng-bareng kalau bareng daya gini, ayo silakan gitu kan. Terus kalian sounding ke orang itu, yes, mempengaruhi lah hatinya dan lain sebagainya. Orang itu komplain, apa sih gini dan lain sebagainya. Pernah nggak kayak gitu mengalami kayak perlawanan dari mereka yang seminggu sebenarnya itu kok nikah seorang lo? Enggak sih Mas, kalau yang seperti itu enggak. Cuman mungkin kadang yang kurang menghargai itu mungkin adanya juga. Menghargai dalam artian ya enggak mau mendengarkan sama sekali atau enggak ngereken lah ya gitu, mungkin ada seperti itu. Cuek bebek ya. Cuman kadang kita itu kasih reward lah kepada yang ngasih pas piala gowone angel lah. Go piala situ-situ.
Jadi ya biasanya kalau ada yang memang mau kita kasih stiker kayak motivasi. Jadi kita sih sebenarnya nggak maksa mas jenenge, namanya juga sedekah. Ya mungkin orang itu kan mungkin pernah sudah sedekah ke tempat yang lain atau gimana gitu. Itu kan haknya mereka juga. Iya. Bukan apa hak kita untuk maksa-maksa kan enggak. Nah, itu. Yang pasti mungkin kalau kita ngasih reward, ngasih seperti hadiah itu ya kalau gitu mungkin masih bagus lah ya, istilahnya ngasih motivasi, ngasih penghargaan gitu kan ya kepada mereka yang mau ngasih donasinya, mau menyedekahkan hartanya. Iya, walaupun itu 1.000, 2.000 itu kita hargai. Kita kasih stiker motivasi. Ya itu sih seperti itu. Jadi kita benar-benar menghargai lah orang-orang yang ngasih. Ya sebenarnya kan kita juga nggak di situ toh ya, nggak cuma di kayak dibilang Mas Udin tadi. Malah awal belum ada kayak galang dana di CFD itu belum mas, kita awal masih kantong ke kantong ya dari enggak pas waktu hari H itu ya kan ngumpul itu baru kita narik satu-satu itu kayak ya maksudnya kita sebut bola apa ke per orang yang sudah ngumpul di situ yang udah ngumpul ya itu awalnya masih jadi patungan sih yo. Iya, biasanya kan sedikit mas gitu. Ya teman-teman kan ada kalau di kampus, patungan gitu popo gorengan gitu kan. Patungan iki kepikiran patungan tapi digawe sosial. Kuwender padahal kiriman gue lek kuliah kiriman seminggu kadang gak dikirim nasi, ngono baru kok dikirim. Padahal sik sempet lo kayak ngono. Lah prinsipnya kan tadi kan mas, kayak menjemput bola kan. Kalau gak dijalui ngono mungkin gak terpikirkan untuk mengeluarkan uang. Kan gitu. Jadi ya lewat situ, ya awal-awal dikit mas seperti mungkin 500 apa ya paling banyak itu. Tapi setelah itu kita terus berinovasi lah, baru termasuk yang pamflet tadi. Pamflet awal ya lewat grup-grup kan semua itu ada aktivitas sendiri-sendiri mas. Di WA itu ada grup dia yang aktif di UKM ini atau di UKM ini. Dan kita itu nanti itu minta tolong, lah share ini ke grup-grup kalian. Itu kan jadinya nyebar. Nah emang kadang kan yang lebih efektif itu kan dari mulut ke mulut juga itu juga kita ngajak-ngajak itu dari situ. Setelah itu nggak cuma online sih, kadang kita juga nyetak pamfletnya yang hardfile itu kita tempelkan ke ya yang bisa kayak di gedung-gedung apa itu di masjid terus di UKM juga itu tempel. Kalau dana menarik perhatian mereka. Kalau dana di kampus pernah, maksudnya sampai mungkin langsung aja. Waduh rek meniki ono kegiatan misalnya Udin atau Mas Asmir. Asmir. Ini sopo Asmir yo? Asmi. Hah? Apa rek? Lah yo apa ya nih? Host ini bro. Salah dhewe bebas. Oh iya. Pendino Mas iki. Ben tamne sopo mesti keliru jenenge. Jadi mohon dimaafkan Mas. Omongan lebaran. Mungkin pernah nggak galang dana di kampus terus di uniku iku sampean keliling ke kampus kayak itu pernah? Maksudnya ke kampus ya, kampus sih sampai naik. Kalau itu nggak pernah ya. Nggak pernah kita. Cuman dia tadi nyebar pamflet ke setiap gedung A, misal gedung kuliah perkuliahan yang kan ada madingnya sih. Biasanya setiap gedung ada madingnya, UKM juga itu kan biasanya ada madingnya. Kita tempel di situ. Ya kita tempel aja. Biasanya kan orang lihat. Apalagi kalau tertarik kita itu alhamdulillah itu bagian kita kan itu. Apalagi selain itu juga kadang mereka itu respon di IG itu kita ya kalau bisa kita setiap rapat itu ya. Kalau saya biasanya ya kalau bisa nanti setiap panitia setiap yang itu share story. Ya enggak cuman panitia, enggak cuman pengurus ya, nanti juga orang-orang yang di grup itu kan ada ya kan ada mereka yang tertarik itu yang relawan yang volunteer itu kan saya masukkan grup semua, kami masukkan grup semua itu kan jadi tahu kan kalau kita share pamflet di situ gitu ya, nanti kita juga minta bantu tolong lah di pakai story IG, story WA itu lebih efektif kan ya kan. Memang kadang responnya cepet di situ, kadang ya teman kan lihat story kita kadang langsung tanya bisa gak ngambil ini, jadi kita ya bersedia lah kalau bisa mereka minta ambilkan ya ngambil ya itu ya. Ngambil ya kita yang nanti ambil. Entah kadang baju, kadang ya ada uangnya bisa juga sih di situ. Kadang kalau bisa ya kita ngajak mereka untuk ikut. Nah, itu lebih bagus sih.
kadang kita ngajak ya istilahnya kayak dari mulut ke mulut itu kan lebih efektif kan. Efektif. Iya. Apalagi teman kan, teman dekat itu enak. Pasti mempengaruhi ini emang gitu. Iya. Dari cocot ke cocot ini enak cepet. Cocot. Iya benar-benar. Jadi bisa dimulai pergerakan lu ngajak teman dari teman-teman yang ada di sekitar lu bisa. Terus mungkin gini Mas, kan kalau teman-teman kan biasanya ada yang cuek-cuek kayak gitu, kayak mereka tuh kenapa sih kok ini, kenapa sih kok ini, kayak mereka tuh jangan wis takon gak usah ngono-ngono, iku wis gak ono apa-apa nih, gak ono duit iblas. Iya. Telah pokoknya kon tambah kesel, tambah ini. Sedangkan kon duwe progresi S2 mu rumari, S1-mu kon skripsimu. Enggak sih Mas, kalau kayak gitu enggak ada. Oh, alhamdulillah Jadi alhamdulillah kalau kayak gitu itu enggak ada. Cuman ya kalau kadang ya sekedar kita direspon aja sudah alhamdulillah. Kalau mereka enggak tertarik ya sudah gitu. Sebenarnya kita juga kegiatan ini kan daripada kuliah itu kupu-kupu. Kok iso main kupu-kupu ya? Kuliah pulang. Oh, gitu. kuliah pulang. Kuliah boleh kan gitu. Ya kalau kita walaupun dibilangin kayak gitu ya, kita mesti punya argumen, kita punya penguatan sendiri, motivasi sendiri kayak tadi. Ya kan kuliah itu ada 1 bulan loh, kita 1 hari aja menyempatkan gitu kan. Apa salahnya kan gitu. Malah itu kan kegiatan yang positif. Kan kadang kita itu arek-arekin Sabtu Minggu itu kan ya nggak ada kegiatan ngapain daripada nganggur ngegame kan satu bulan ya, kalau nggak 4 minggu ya 5 minggu kan kadang ya. Ya itu kan dari 5 atau 4 lah ya, 4 minggu itu masa ya setiap 4 minggu semua itu dibuat gabut ya. Turu rebahan nggak produktif sama sekali kan gitu, tambah lemu itu. Nah itu makanya kayak tadi bisa mungkin kalau ada yang waktunya lebih luang itu nanti minta bantu sebelum minggu eksekusi pas acara itu, minggu sebelumnya kan ada 2 mingguan itu biasanya dimanfaatkan untuk CFD tadi kalau dananya ya ada ya 3 macam cara galang dana tadi itu. Salah satunya tadi. Jadi sebelum hari itu juga kadang bisa yang waktunya lebih luang itu yang pengurus-pengurus nanti minta bantu apa packing atau apa gitu. Kan acara-acara itu kadang kita nggak cuman ngasih uang Mas ya. Variasinya kadang kita bungkusin jajan. Jadi biar lebih variatif, lebih menyenangkan lah. Kadang juga kita beli sembako Ya. Kita kasihkan ke mereka, nggak cuma terus uang gini terus pulang kan. Ya kita ini kan nggak cuma Mas ya, nggak cuma ngasih uang. Kita nggak cuma menyampaikan amanah dari para donatur, kita juga punya kewajiban untuk menghibur mereka kan, mereka para anak yatim piatu itu. Kalau ini di panti asuhan kan, termasuk juga kan kadang-kadang pernah juga di PAC itu kan anak yang difabel ya. Itu juga kan kita itu mereka itu kadang juga perlu hiburan, kita juga menghibur mereka. Berarti juga pernah ke difabel dan sebagainya di PAC itu. Itu ngapain Mas? Mungkin lah. Ya itu biasanya acaranya itu kalau yang di PAC dulu pernah ada. Ya kayak pensi gitu kan. Kadang kita game-game juga. Kadang game. Kadang ya kan seru-seruan. Itu salah satu juga kebahagiaan suka kita kan gitu. Mereka bahagia itu kita kadang ikut senang gitu. Senangnya melihat mereka bahagia, mereka tersenyum, mereka senang itu kan kita juga senang akhirnya. Ada cili Mas. Iya, hati-hati loh Mas. Iya kan di panti asuhan juga gitu, kadang kita ngasih game. Pastilah nanti mereka itu kan juga terhibur gitu. Ya enggak selalu game sih. Macam-macam juga kita kadang kasih motivasi. Kalau Ramadan gini biasanya kita bubur. Tiap Ramadan bubur. Iya enggak setiap hari tapi. Kowe kan setiap hari bubur aku gelem ta. Sanggup Mas. Iya, boleh. Terus tuh ya. Bae kok dari panti sini wis sehari hari puasa bubur ini. Meneh bubur ini tapi yo kalah. Dompetnya jebol ya. Terus ada gak basecamp Mas? Soalnya kan gini, dana yang sampean kan tadi kita nerima nggak hanya uang ya, tapi nerima donaturnya kan banyak lah. Itu kalian ngeplot atau ngepostkan barang-barang yang udah kalian kan biasanya ditimbun dulu, nanti setelah 1 bulan kegiatan baru entah dibagikan, itu ada nggak? Nah itu biasanya di tempat anak yang tinggalnya di kontrakan.
kontrakan atau di tempat memanfaatkan teman-teman kontrakan ya. Apalagi kalau yang tempatnya luas itu. Ayo. Itu kita minta tolong buat base camp lah. Berarti nomaden berarti ada base camp. Iya, cuman ya enggak nomaden. Biasanya satu tempat itu terus biasanya. Oh, satu tempat itu terus. Satu tempat itu. Kalau sekarang ya kan maksudnya nomaden kan biasanya pindah-pindah ya. Nah, itu enggak awal misal di sini gitu ya. Aha. Kalau ada tempat yang lebih bagus itu lebih luas. Nah, itu kita di situ. Tapi ya enggak pindah-pindah ya di situ terus. Ini cuma 2 kali pindah mungkin. Ada enggak? Ya 2 kali pindah. Iki rada menjerumus ya Mas pertanyaan gue rada menjerumus iki. Biasanya kan setiap komunitas itu jujur aja iki berarti enggak ngomong komunitas sosial tok ya. Entah komunitas sepeda, entah komunitas bal-balan, entah komunitas iku ada yang namanya sebuah masalah. Iya. Dan iku pasti wis gak iso dipungkiri kon akan gregeten ndek kono, kon akan gak survive ndek kono, kon akan minggat teko kono karena satu hal kadang pematik sing ku sebenarnya gak penting, tapi kon anggap serius dan akhirnya ya wis silaturahmi ini hilang. Terus mari ngono teman-teman yang satu komunitas satu tujuan tadi hilang. Nah, itu pernah nggak ngalami di cerita Ahad Pagi Mas? Ya biasanya kalau namanya komunitas atau organisasi mesti ada sih kayak apalagi berbeda pendapat ya. Setiap kepala setiap pemikiran yang beda. Jadi ya ada sih Mas kadang kayak beda-beda pikiran maunya gini tapi ya namanya apa ya harus dijaga keberlangsungannya dari satu komunitas itu kan harus ada yang mengalah, harus ada yang ya nggak harus selalu dituruti gini. Ya emang kadang dukanya kami itu kadang ya yang dulu aktif misalnya tiba-tiba nggak apa-apa itu kan namanya juga tadi apa hukum alam apa ya seleksi alam ya segitu cuman ya kadang kita itu kayak eman-eman gitu kecewa gitu biasanya kan dulu aktif misalnya setengah tapi syukur-syukur mereka aktif itu kita seneng ya itu seneng banget gitu ya biasanya gini Mas komunitas itu kan keakuan bukan keakuan sih maksudnya harusnya kan kekitaan kekamian tapi kebanyakan ada yang keakuan itu aku kudu ketok ini aku kudu ini harusnya kan super team bukan super man. Iya masuk iya ya emang ada sih kadangnya kayak gitu Mas cuman ya kita harus tetap kembali ke kesepakatan bersama ya wes ini kesepakatannya Mas sepakat gak ini ya itu kesepakatan bersama misal memang orang-orang lebih setuju yang seperti ini ya wes kita sini aja yang kayak minoritas maksudnya yang tadi kepengen gini ya ngalah dulu gitu ini ya ngalah sih lah tapi kita tetap harus bisa merangkul dia jangan sampai terus kecewa sakit hati itu sih lebih ke itu tapi nggak ada Mas sampai sing loro hati sampai menjelek-jelekan sebuah komunitas alhamdulillah nggak sampai kayak gitu sih terus nih tanya Mas pondasi apa sih Mas sebuah komunitas yang bergerak sampai mulai 2016 sampai sekarang pasti ada tujuan dan fondasinya. Gak mungkin sampai nggak ada fondasi so sampai sesekarang ini dan sesolid ini seistiqomah ini. Sebenarnya yang fondasi itu ya tetap balik ke sih Mas solidaritas itu sih dari masing-masing anak nggak sampai ya kita juga memang punya kendala di situ kan kadang tadi loh nggak sekuat itu ya. Bahkan tewur-tewur padahal bisa. Iya, kadang ya enggak arek sing limplan atau gimana. Ya kayak gini misal sudah lulus, kadang ada sing mau bantu, ada sing. Jadi emang ya kalau dibilang pondasi ya, pondasi itu ya sekedar pondasi aja, enggak sekuat itu. Ya. Kayak kita kan mengalami masa-masa yang sulit itu ya ketika sudah akhir-akhir ada semua itu di akhir semester baru sadar. Oh iya. Apa Mas? Kok sadari di akhir semester sadari apa? Ya sadari telat telat pengkaderan atau regenerasi lah. Kita udah baru semester akhir udah 2 itu baru 1. Iya kene enggak ono. Ya ada di bawah kita itu ada. Tapi enggak banyak. Nah, dari situ kan akhirnya mati. Kita akhirnya sadar lah ini kok berarti ketika kita kami ini sudah lulus nanti udah nggak ada lagi gitu. Ya apa ini pengennya kita kan cerita pagi ini tetap langgeng ya tetap ada eksistensinya itu tetap terus apalagi di Malang di UIN gitu apalagi juga satu kesalahan tadi itu anak Malangnya itu kurang jadi kegiatan di Malang itu kurang aktif jadi Mas
yang di Malangnya Ya, kurang. tapi kalau di luar Malang yang teman-teman masih yang paling aktif itu ya tadi malah di Surabaya Sidoarjo itu. di Surabaya itu aktif. Surabaya Sidoarjo itu aktif. Karena memang ternyata kalau saya pikir-pikir itu ya, wah ternyata anak yang Sidoarjo Surabaya ini banyak banget. Itu kita nggak sengaja sebenarnya mas, nggak sempat mikirin, tapi tak hitung-hitung banyak juga Surabaya Sidoarjo. Ya boleh dikumpulkan aja. Dikumpulkan terus coba diaktifkan lagi. Ya, kan lumayan bisa jadi ajang sambil silaturahmi juga kan. Jadi sesama anak UI juga gitu. Dan juga itu kegiatannya itu ada manfaatnya gitu. Ini meneruskan tadi perjuangan cerita pagi. Dan kita nanti masih terus mengembangkan dari Malang atau kalau bisa terus lah. Jadi ngono jadi ketika kalian yang penting tetap berkembang, tetap terus. Tapi ada yang satu hal yang asik tadi itu sempat ngobrol juga ada cerita di mana ya ini komunitas mas awalnya. Iya komunitas ini gawe secara nggak sengaja ini. Terus akhirnya ini mas ini lagi tadi paguyuban. Hah? Paguyuban apa iya? Kok iso di komunitas merasa tadi paguyuban iya apa ceritanya ayo. Mendeklarasikan oke ini paguyuban. Ya enggak paguyuban sih mas, sebenarnya kayak tadi ya. Paguyonan masa ngono. Ya itu kan akhirnya guyonan ya. Cuman akhirnya kan kayak paguyubannya sesama UIN sama kan satu Sidoarjo Surabaya yang sama UIN itu kan. Kita hidupkan lagi, kita teruskan jualan cerita pagi. Ya emang tadi sih kesalahannya memang di kurangnya regenerasi. Kita memang sudah berusaha mau regenerasi. Iya, mau rekrut yang anak-anak baru kalau bisa ya, gitu. Kan ya, cepat ya nyari. Nah itu memang ya kayak tadi sih yang dibilang sama tadi ya. Itu kan kalau di kuliahan itu emang kurang bisa long lasting ya, kurang bisa. Long lasting, nggak bisa bahasa Inggris. Bisa bertahan lama. Kadang mereka lulus itu sudah selesai. Ya emang itu sih. Long lasting kekurangannya kita di situ. Ya tapi tetaplah kalau bisa diusahakan terus ada. Tadi kayak di Surabaya Sidoarjo itu insya Allah terus masih kita laksanakan lagi kegiatan bakti sosial. Ya kayak sini ini seharusnya kalau Ramadan gini bulan-bulan biasa itu ya kadang sahur on the road gitu. Sahur on the road di sana? Iya pernah. Saking gabute opo sih Mas. Ono sahur on the road itu. Kita juga itu termasuk kegiatan sosial kita membagikan nasi ke kadang mereka yang di subuh deh. Iya, yang tunawisma lah itu mereka masih sebelum subuh lah Mas. Subuh masuk sahur subuh. Mokel lah. Oh iya, apa lah Mas? Kan tunawisma. Kan kategorinya beda ya. Ya tadi yang biasanya di pasar besar biasanya banyak Mas. Itu bisa kita pencar gitu. Tapi pas waktu sahur sih. Masaknya jam piro sampean Mas? Itu beli apa ya? Beli ya Wadin ya? Lupa. Apa tuku dadi? Apa dilake mahat kan mahat ya sih kan akeh segoni. Kan kena ae. Ya beli Mas, beli. Beli ya dia dikumpulin terus kita bagi-bagi guys. Pas waktu bagi. Kita bagi tugas mencari di sini. Seru, seneng juga Mas ya. Senengnya? Wah berarti seru seneng opo? Ya perlu diceritakan Mas. Seru seneng. Apalagi kalau sahur itu arek banyak Mas. Yang ikut anaknya itu banyak. Anak dari anak-anak yang berpartisipasi. Oh relawannya. Ya, relawannya itu volunteernya itu banyak. Jadi seneng aja kita bagi-bagi tugas tadi kita ngasih itu. Setelah itu ya kumpul-kumpul bareng itu seneng ya. Enak rasanya bisa bahagia lah setelah acara itu. Ya selain itu nggak cuma iki sih. Nggak cuma sahur on the road. Tadi kan ada bukber juga ya. Biasanya setelah bukber baru sahur on the road. Lanjutan berarti Mas? Langsung ya lupa. Pokoknya setelah biasanya bukber dulu di Panti Asuhan. Itu banyak mesti kalau bukber mereka itu kadang seneng Mas anak-anak yang biasanya nggak pernah ikut tuh, anak yang volunteernya itu. Yang biasanya nggak pernah ikut kita ajak pas bukber itu seneng apalagi biasanya kalau bukber dulu pernah dapat sponsor juga dari HS Foundation. HS Bapak Raffi. Oh Bapak Raffi. Bapak Raffi tolong dong. Nah itu termasuk bagiannya awak dewe juga Mas. Kita seneng gitu dapat sponsor gitu setelah mengajukan usaha itu. Apalagi mereka suka bisa makan kebab itu kan. Pernah berarti gini Mas. Kalau pernah mengajukan berarti sampean setiap ada acara dan lain sebagainya pernah ngajuin tentang proposal dan ya pernah nggak? Tapi nggak selalu. Nggak selalu. Alasannya ya kenapa nggak selalu? Event-event kayak penting kayak gini kan
orang itu lebih tergerak kalau Ramadan ya. Biasanya Kok bisa? Jiwa sosialnya itu bergejolak. Iya. Temuannya bulan suci jadi ya gitu. gampang kan ngasih proposal itu biasanya. Memang bulan ini gak suci. Iya. Bulan Pandangan orang awam gitu. Oh, Pas Ramadan tobat. Pas Ramadan Pas tobat, hari Idul Fitri maksiat. lebih tobat Enak, ya. Harusnya kan ngono, tapi ya kenyataannya wong Indonesia. Ya begitulah. Ya Ya, sih. ya kegiatannya banyak juga Mas. Selain di Ramadan, kalau di bulan-bulan biasa nggak cuman ke panti ya. Tadi juga kita kadang juga collab juga kayak tadi sama Ayo Berbagi. Ayo berbagi. Mereka Ayo itu- berbagi, Mas. Nah, Berbagi berbagi ke sini itu- dong. Mereka itu orang-orang yang kayak ibu-ibu yang lebih sudah Wah, ini cocok ini berkeluarga, ibu-ibu ini. sudah berkeluarga. Cocok ini ibu-ibu ini. ya Kenapa sasaran kalian harus ibu-ibu? Padahal banyak di sana Mas Ian, Mas. Apa kok harus ibu ibu-ibu? berkeluarga Mas. Apa bener berkeluarga, Mas? Dimana saingannya masih dia ya man diajak collab. Enggak, karena mereka itu biasanya punya untuk uang itu banyak Mas. Untuk harta mereka maksudnya untuk Pokoknya target sampai yang ini. dikeluarkan itu banyak, tapi SDM-nya waktunya itu kurang. Mereka meluangkan waktu itu kurang Oh, bisa. susah gitu ya. Iya. Selain Jadi mereka biasanya- mungkin banyak wanita-wanita karir asik. Ibu-ibu karir, enggak bisa ada wanita-wanita karir. saya kan gak mau muda Mas. Low. Aku suka. Sampai Iya. ambisi Mas diminum dulu. Ya, jadi gitu sih Mas. Kadang mereka itu cari SDM-nya karena pengen kurang bisa meluangkan waktu, akhirnya minta bantuan ke kayak kita ini cerita pagi biar buat bikin acara kayak games gitu kan. Yang tahu kan kita kami ini biasanya yang lebih paham gitu Ya. ya. Jadi akhirnya minta bantu ke kami gitu. Jadi kalau masalah dananya dari mereka, kita sudah kalau di situ udah nggak cawe-cawe dana, udah nggak pakai promosi dana, nggak pakai smart pamflet apa enggak. Kita tinggal action saja di lapangan, tinggal ngasih game, ngasih acara, ngatur acaranya gini-gini. Ya alhamdulillah sih kalau acaranya lebih variatif itu lebih apa ya, nggak bosenin juga kan Mas. Ya, pasti. Ya kayak tadi sempat disinggung Mas Wedun ada ngajar juga kan ya. Ya, ngajar Terus juga, ada ngajar juga. sama kayak apa ini? Kayak seminar gitu sama kerjasama sama Kauni Quranic School namanya. Apa itu Mas? Kauni. Oh. Itu kayak pelatihan baca Al-Qur'an, Oh. menghafal Al-Qur'an gitu. Jadi kan acara itu diselenggarakan oleh tadi ya KQS Ya. Kauni Quranic School. Mereka yang ngisi. Nah, kami dari Cerita Pagi yang mengkoordinir pelaksanaan acara tersebut. Oh. Jadi kami yang mengkoordinir seperti pamflet macam-macam itu yang menyiapkan kita tempat sembarang kalir itu kami dari Cerita Pagi. Nah, nanti itu kan dari acara itu kan pastinya itu terkumpul dana Mas ya. Pasti. Nah, itu ya kita nggak matok itu sih. Cuman biasanya kita kasih tulisan siapkan sedekah terbaik Anda gitu toh. Siapkan sedekah terbaik Sedekah terbaik. Nah, itu nanti ketika muter. Nah, biasanya pas jeda waktu itu ada salah satu dari kami CAP yang nanti yang menjelaskan. CAP ini. Oh, cerita pagi yo. CAP cap opo. Ya, CAP cerita pagi. CAP ya sih. Ya, tadi ada yang maju nanti menjelaskan, memperkenalkan ini. Jadi setelah itu baru kotaknya itu dibutuhkan. Mereka kan juga biar tahu gitu. Kotak ini juga nanti bukan cuman buat apa yang ngisi gitu, tapi juga nanti dibagi lebih kegiatan yang bermanfaat kayak tadi ke panti asuhan, entah ke duafa gitu. Jadi biasanya terkumpul banyak itu Mas di situ. Nanti digabungkan lagi ketika galang dana lagi itu biasanya bisa jadi lebih banyak kan. Apalagi kalau saya dulu pernah ngadain kami ya pernah ngadain apa ini diadakan pakai apa ya sertifikat. Nah, itu nanti nambah itu juga. Jadi kita misal patok kalau pakai sertifikat dikasih 10.000 bayar 10.000. Kan kadang kalau mahasiswa itu kan juga Oh iyalah. Pemburu sertifikat. Sertifikat. Sertifikat itu penting. Oh, Sertifikat itu penting. Iya. Sertifikat tanah itu penting, Bro. Kan mahasiswa Mas. Iya yo masuk ngono. Mahasiswa ya keur mikir iki sertifikat tanah. Jadi kan Dan itu ke bapake. jadi kan yo masih kan sebenarnya yang tergerak mereka ini kenapa sih mereka harus bergerak ketika mereka iki lho sertifikate. Iki lho ono piagami. Mereka baru gerak. Iya. Kenapa sih ini jujur aja ini di awal ya Mas. Sampeyan harus bergerak sosial kan roh teko atimu sebenarnya kan. Iya. Tapi ya mereka
Apa ya sekedar sharing ae. Apa kok kon kudu ngenteni sertifikasi kon baru obah. Ya emang salah satunya kan biar memenuhi syarat itu Mas biasanya Tuntutan untuk kampus skripsi. lah. Nah, ya, untuk skripsi itu kan kadang harus ada sertifikat persyaratan poin berapa, minimal berapa kan gitu. Jadi ya akhirnya mau gak mau mereka harus mengikuti setiap kegiatan. Tapi ya positif juga Mas. Ini kayak tadi kan harus ada paksaan memang. Iya, ikhlas kudu dipaksa. Aduh, Iya, nggak bisa jalan sendiri. Gue udah dipecot dhisik baru sampai jalani saja lo akhirnya. iki sing tipe-tipe manusia sing kebo-kebo kan kudu dipecot Asik. dhisik baru mlaku. Tuh kebo aja. Sing bener-bener menungso ya wis gak perlu di ya gak perlu dipacu wis mlaku dhewe. pergerakan hati ya dari hati ya. Orang-orang beda-beda. Asik. Padahal podo Mas. Podo apa, Mas? Hah? Podo apa? Podo. Jadi banyak cerita yang emang menarik dan menurutku pasti ada cerita yang namanya cerita nggak enak. Pasti wis setiap kegiatan. Mana ceritanya sini cerita ada kayak kok penak-penak terus ya, kok ini terus ya. Ada nggak sih cerita yang emang benar? Iki gak penak ya menurutku wis. Awak kowe rasane kok metu rendo. Ada nggak sing sampean kok mikir sampai kepikiran nih, waduh aku pikiran wis cerita pagi metu wis. Sampai karena satu hal sih memang benar-benar bukan karena kita ya kita sharing aja. Soalnya dia sih bertahan dulu berarti ya dia pengen nyaman di situ. Ya kalau saya sih nggak pernah sampai pikir keluar sih Mas. Ya tadi lah hitungannya itu kan devotion pengabdian ya pada tadi masyarakat kan ada hak kita tadi kan dari harta-harta itu kan harus disedekahkan dibelanjakan. Ya kalau bisa ya tetap bertahan lah harus berkesinambungan terus di situ. Nah kalau memang masalah dukanya di permasalahan itu ya memang termasuk tadi sih Mas. Kalau dulu yang memang aktif itu tiba-tiba saya ini diajak itu susah gitu. Karena kesibukan atau ya, karena ya banyak macam-macam Mas. Kami sih nggak pernah kurang terlalu apa ya kurang menggali alasanmu nggak terlalu masalah gitu juga sih Mas. Cuman ya susah gitu diajak ya itu sih kecewanya kita. Terus selain itu juga kalau kan kadang nggak semua setiap minggu itu ya setiap minggu mereka itu bisa berpartisipasi gitu. Ya Tuh karena kesibukan apa sing melok tiba-tiba yang ikut itu dikit itu. Terus selain itu juga kalau pas CFD itu kan ya itu juga kadang kan namanya arek Mas ya arek anak muda itu kan ada mood-moodan juga Mas. Kadang pas wayai semangat rame kadang pas diajak ini kurang kurang semangat gitu. Ya akhirnya itu sih kadang susahnya kita waduh ngene ngomong-ngomongi ya sih kok ngene kurang lah ya wis tapi tetap lah harus jalan kan. Walaupun CFD itu nanti 4 anak cuman bisa nanti walaupun 6 anak dibagi 2 gitu penting jalan tetap harus berjalan lah gitu. Walaupun nanti ya banyak juga sih kayak tadi yang pertama anak kurangnya berkurang gitu partisipasi semangatnya berkurang. Selain itu juga kalau misal dananya dapat sedikit itu kayak gak enak ya pasti. Ya kan senangnya kalau dapat banyak ya kalau dapat sedikit ya ini wah kemarin ini ya tapi namanya rezeki-rezekian sih Mas ya tetap harus lanjut lah kalau namanya sudah terjun ibadah sosial kan itu ibadah sosial jadi nggak cuman ibadah ritual aja kan sholat atau puasa ya tetap ini ya tetap harus ditekuni kan gitu Mas istilahnya tetap harus ditekuni karena juga termasuk ibadah sosial. Selama kalian perjalanan nih ngomong selama kalian perjalanan kalian kan notabene sering bantu lah aku bisa ngomong kayak kan kalian ya sering bantu anak-anak kan ada gak yang kalian lihat dari mereka sehingga kalian tuh tergerak untuk bergerak misalnya ketika kalian bantu waduh wong iki nemen padahal wong iki sih nemen kalau gini tapi dia sih sempat bantu wong kalau gini bantu malah ini sing kayak pas ini mampir ono dikawani opo kan ada pernah mungkin inspirasi tapi bukan dari tapi dari mereka yang kalian bantu sehingga membuat kalian tuh ayo gerak terus. Iya. Ya kadang memang orang itu yang bisa nilai itu kan dirinya sendiri Mas ya. Dia walaupun
kekayaannya, hartanya itu sedikit gitu. Iya. Tapi kan yang bisa menilai dirinya sendiri, dia merasa mampu ya pasti dia memberi, tetap memberi gitu. Apalagi kalau kita juga tergerak dari situ, misalnya kita menilai dia itu kayak kurang mampu. Padahal dia menilai diri sendiri itu mampu gitu. Itu kan jadi acuan buat kita nanti. Oh, kita yang lebih ketok lebih mampu ya, masuk nggak mau mengeluarkan gitu. Ya tetap sih kan kalau lihat kayak gitu kan itu buat motivasi juga bagi kita kan ya Mas. Mereka aja yang kelihatannya kurang mampu tapi tetap masih, itu juga kan naluri manusia sebagai makhluk sosial masih saling memberi walaupun dia ya segitu kemampuan ekonominya cuma segitu. Itu emang dia naluri dari manusia itu saling memberi memang ya. Saling simpati kan, banyak simpati kan manusia itu kan. Dari situ sih menurut saya. Kalau Mas, cerita dari pergerakan sampean, cerita ya, jadi yang paling membuat kamu menarik. Jadi sampean gerak mulai suwe, udah ke panti, udah sing membuat sampean menarik bener-bener. Ya wis, aku tak gerak dan totalitas di sini. Mungkin dari pergerakan awal kan sampean melihat anak-anak panti kah, melihat mungkin kaum duafa atau apa, dan itu benar-benar inspiratif buat sampean untuk sampean aku tetap di ini kayak wis iki soalku di ini tanggung jawab kalian. Ada sebuah cerita nggak yang mungkin aku pernah ke panti nih Mas. Jadi waktu ke situ tuh anak-anak kayak ini terus waktu kita ke sana ternyata alhamdulillah ada perubahan dan itu sih membuat aku tetap gerak. Ada nggak cerita-cerita seperti kayak gitu? Kalau sing melihat terus ada perubahan itu sih saya kurang itu sih Mas, kurang tahu karena kan kita biasanya satu panti ke panti lain. Pindah-pindah jadi kurang tahu yang kayak gitu. Tapi yang pasti dari kami sendiri kadang melihat kita itu nanti melihat mereka Mas pas ke sana itu ya. Kadang kan sharing-sharing juga mereka itu yang kadang nggak punya bapak atau nggak punya ibu gitu. Itu aja masih punya semangat yang tinggi. Nah, itu kan kadang ya pengasuhnya itu kan nggak selalu, itu kan yang diasuh kan banyak Mas. Ya, kita kan juga berpikir walaupun gimana pun kayanya pengasuh itu kan pasti biasanya ya tetap butuh bantuan ya. Makan sehari-hari mereka, kebutuhan lain-lain itu kan tetap harus terpenuhi. Lagian juga memang itu udah perintahkan kan ya dari Rasulullah sendiri, memang yatim piatu terus kaum duafa itu memang kewajiban kita untuk membantu mereka kan Mas ya. Apalagi kita yang punya kemampuan lebih ya. Kan memang jadi Rasulullah dulu juga yatim gitu kan. Jadi mungkin juga tergerak hatinya, pernah merasakan bagaimana susahnya sebagai yatim. Ya kita juga ke sana nanti ya begitu, ya, jadi motivasi buat kita sendiri semua. Apalagi nanti kita itu nanti di sana sekaligus minta doa lah ya. Sebagai biar lancar kuliahnya macam-macam itu kan jadi dapat banyak. Selain kita memberi, kita juga minta doa dari mereka. Biasanya memang doa-doa dari mereka itu kan yang lebih mandi lah, istilah Jawanya lebih mandi, lebih makbul kan gitu. Ya dari situ sih termasuk. Ya dari situ. Asik, guys, dari situ. Ininya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau takon nambahi. Mungkin dari Mas Harudin monggo Mas kalau pengen nambahi Mas. Sudah terlalu lama. Pengen ngomong apa? Nambahin sampai kasih pertanyaan aja. Oh, gini Mbak Farah mau tanya, silahkan Mbak Farah. Sesi diskusi. Aku ingin tanya Mas Asmi ya. Iya. Kenapa sih kita tuh harus bertahan dalam komunitas, atau kenapa sih kita harus bertahan menjadi relawan? Iya. Mas. Ya, kenapa sih kita harus bertahan sebagai Superman? Enggak. Kenapa sih kita harus bertahan sebagai relawan? Bukan Superman Mas. Kan tadi harusnya seperti harusnya seperti Superman kok di video ya. Asik. Gimana Mas? Ya memang kayak tadi sih seperti sempat saya omongkan tadi ya, itu kan kewajiban kita. Ya walaupun memang selalu ada masalah atau gimana, ada rasa bosan. Manusia kan kadang gitu ya, gampang bosan atau mut-mutan tiba-tiba malas gitu. Ya kecuali kalau memang kita menilai itu sebagai kewajiban yang harus kita jalani, malas kayak misal sholat lah ya. Kan kita walaupun malas itu kan tetap harus dijalani. Kewajiban nanti walaupun nanti ada masalah atau apa itu tetap dijalani.
misal walaupun perjalanan pegel kan bisa dijamak kan gitu Iya, ya. dijamak. Ya nanti Lali rokaate. dikosor. Asar lali. Pokoknya tetap harus dijalani kan gitu. Harus tetap ya begitu juga di CAP harus tetap ditekuni. Walaupun nanti misal kadang ya memang saya juga nggak setiap bulan bisa datang, nggak setiap bulan bisa partisipasi. Tapi ya tetap kita kan bisa bulan depan bisa tetap balik lagi partisipasi. Tetap dijalani terus mas. Nggak terus tiba-tiba wis ini malas terus menjauh. Nah kalau udah sekali nggak ikut misal berpartisipasi terus izin atau apa lah mas, itu akhirnya malah hilang sih. Pasti ya. Oh ya tadi motivasinya harus tetap menilai itu juga sebagai kewajiban ya. Iya, itu kan pengabdian kita juga. Sebagai mahasiswa itu kan ya mosok mek kuliah itu doleh ilmu kan. Kita kan lebih apalagi sudah yang namanya mahasiswa itu kan biasanya ya kemampuan ekonominya lebih mampu biasanya kan gitu mas. Nah, sedangkan mereka seperti kaum duafa itu yatim piatu itu kan kadang bisa sekolah alhamdulillah. Ya itulah kita harus bisa berpikir seperti itu. Ya namanya lek pengen doleh sing enak-enak tok ya repot juga nanti mas. Kalau gitu kan emang ada sorone kan ya, emang kadang tapi ya tetap harus dijalani. Banyak susahnya, banyak ya memang harus begitu. Hidup kan nggak cuma enak-enak. Kadang lebih banyak kayak poso gini, puasa gini kan kita sajane nggak seneng kan. Tiga puasa nggak seneng kan. Bulannya aja mas. Tapi ya memang itu harus dijalani. Justru ketika yang kebanyakan biasanya yang nggak disenangi mas ya, wajiban. Tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Baik bagi mereka juga kan mas. Baik bagi kita, baik bagi mereka yang duafa itu kan biar harta di dunia ini nggak cuma ngumpul di satu titik. Iya, biasanya kan gitu. Aku yo harta, tahta dan deng. Aku dewe. Nah, enggak save Renata ya. Renata harus jadi kono mas. Oke, itu adalah sebuah cerita yang sangat menarik banget. Jadi cerita banyak tentang CAP. Cerita ahad pagi. Gak kerasa ya mas. Yo sing iki wis kadang kita sering enak-enak kerasa kayak gitu. Sebelum itu mungkin ada ajakan nih buat teman-teman yang mau bergabung tentang CAP itu gimana caranya? Iya. Nanti mungkin yang kan ada dari banyak kan mas ya, dari kita ini sebenarnya punya simpati. Manusia kan sifatnya memang jiwa manusia yang manusia sosial mas ya, homo homini socius ya. Kalau memang kalian bisa mengikuti Instagram kami Cerita Pagi di @ceritaatpagi. Nanti info-info terkait acara kegiatan event dari Cerita Pagi nanti bisa nanti di-share di situ. Kalaupun ada yang ingin bergabung sebagai apa ya? Donatur misalnya ya, atau pengurus, bahkan istilahnya pejuang ya. Pejuang Cerita Pagi itu bisa nanti DM di Instagram. Ya, sementara di situ dulu sih Mas, kalau di lain lewat apa? Google Form atau lainnya itu masih belum ada gitu. Dulu sempat ada wacana itu cuma belum ya, sempat enggak berhasil, masih belum sukses masih kurang proses lah, masih kurang berjalan sempurna. Nah sementara ini kalau memang ada yang tertarik, ya memang ada yang tergerak hatinya bisa nanti follow Instagram Cerita Pagi itu sama kecil semua. Nanti bisa mengikuti di situ feed-feednya, nanti ada banyak. Bisa lihat juga kegiatan-kegiatan kita di situ. Terus mungkin ini sebelum di situ juga. Close statement yo. Asik. Iya. Close statement dia akan berkata-kata mutiara. Mungkin nanti Mas Burudin juga ya. Nanti bisa masuk, ini kita harus berkata mutiara. Inspirasi ini komunitas Samalang, Bro. Asik. Oke, Mas, mungkin ada kata-kata buat buat kata-kata mutiara lah buat teman-teman atau semuanya. Tentang apapun itu, tentang pergerakan hati kalian. Asik. Silakan Mas. Bukan ini puisi yo. Oke, ini bukan puisi. Mungkin silakan Mas Barudin bisa bergabung di sini kita. Habis ini close statement silakan. Wes enggak apa-apa tah. Ya los tah. Ya wes kata-kata mutiara tah. Wes. Ini aja Mas kalau saya Mas. Ya silakan. Nah, ketawa. Ini enggak tahu lah. Mutiara. Kelihatan kalau kurang masuk. Sorry. Bisa. Woi, cek close statement aja. Bisa.
Oh, siap. Wis, oke. Silakan untuk close statement. Wah, asik deh. Ya, kalau kata Rasulullah itu kan ada 3 amalan yang bersambung bahkan sampai kita meninggal Mas ya. Yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang manfaat, kemudian terakhir doa dari anak soleh, anak soleh soleha gitu. Jadi kalau persahabatan kalian itu hanya sampai mati, tapi sedekah kalian akan terus lanjut selamanya perjalanan. Kalau Mas Barudin, Ya benar. Ini sebenarnya bukan close statement ya. oh iya Mas, Satunya saya bukan open close statement. Jadi cuma menyarankan untuk anak-anak muda terutama mahasiswa. Iya, apa Mas? Oke. Jadi teman-teman mahasiswa terutama teman-teman yang seumuran kita masih muda sedang gitu. Kita atau dari teman-teman anak muda, kita sangat menyayangkan sekali dengan teman-teman anak muda yang memang hanya sebatas cangkruk, dek ini biasanya main Uno dan sebagainya. Saya menyayangkan ketika memang terjadi suatu perkumpulan tanpa berbuat. Jadi hanya sebatas cangkruk, membahas masa lalu dan membahas sana sini tanpa ada arti. Jadi buatlah arti dan buatlah action selagi kita masih muda. Masih muda itu memang kalau dari pribadi saya, masih muda itu memang benar-benar mencari ilmu dan berbuat. Kalau sudah tua kita nikmati ilmu tersebut dan kita memang benar-benar fokus untuk masih muda juga beribadah, tua malah lebih fokus ibadah. Karena muda mencari ilmu dan beribadah, tua juga mencari ilmu dan beribadah. Bukan kurang sih ya, kurang menarik gak? Oh, menarik banget. Intinya anak muda, kita sangat menyayangkan sekali kalau memang hanya terjadi suatu perkumpulan dan tanpa ada aksi untuk kebermanfaatan. Hore. Jadi itulah close statement dari 2 tamu kita malam hari ini. Untuk cerita Ahad Pagi, terima kasih udah mau ke Ngalam Podcast ya, mau jadi inspirasi bagi teman-teman komunitas yang lainnya untuk episode kali ini. Terima kasih juga atas undangan lewat kantor posnya dia. Asik, terima kasih. Aku ya suruh Mas. Sekali. Sama Gmail, masuk di Gmail Sehat Pagi langsung loh PDF-nya. Terima kasih. Asik. Terima kasih Mas. Mbak Bara ya, terima kasih. Sopo iku mben, ayo kita buka satu persatu ya orang-orang di belakang layar ini ya. Kita lebih ngobrol intens. Oke, terima kasih buat Mas Asmir ya. Asmi Mas Barudin. Terima kasih. Semoga di perjumpaan lain kita bisa bertemu lagi dan dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus bergerak, terus maju dan salam malam podcast. Inspirasi komunitas Sak Malang. Jangan lupa like and subscribe. Cuman.